Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulan Ramadhani, NIM A1H1194041. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dan menghitung nilai rata-rata median modus kuartil 1, desil 4, dan persentil 63, serta menghitung nilai dari standar deviasi dan varian. Selanjutnya, mari kita simak penjelasannya. Soal pertama, buatlah data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Di sini sudah ada data tunggalnya. Sebelum membuat tabel distribusi kelompoknya, yang kita hitung pertama adalah rentangnya atau jangkauan, di mana cara menghitungnya itu dari data terbesar dikurang data terkecil. Nah, data terbesarnya adalah 57 dikurang data terkecilnya adalah 10, sama dengan 47. Kedua, kita menghitung jumlah kelasnya, yang dimana rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 35. 35 ini adalah jumlah datanya, sama dengan 1 tambah 3,3 log 35 adalah 1,544. Kemudian 3,3 kita kali 1,844, yang hasilnya 0,095,0,952 ditambah 1, hasilnya 6,0952. Kemudian kita bulatkan menjadi 6. Jadi jumlah kelasnya adalah 6. Yang ketiga, menghitung panjang kelas, di mana rumusnya rentang atau jangkauan dibagi jumlah kelas. Jangkauannya adalah 47 dan jumlah kelasnya adalah 6. 47 dibagi 6 sama dengan 7,83, yang kemudian dibulatkan menjadi 8. Nah, ini adalah tabel distribusinya. Di sini pertama ditulis adalah 10, di mana 10 adalah angka terkecil dari data tunggal. 17 ini didapat dari hitungan 10 sampai 8. Kenapa 8? Karena panjang kelasnya adalah 8. Jadi, kita bisa menghitung nilai intervalnya 10 sampai 8, yaitu 17. Kemudian di sini 18. Kenapa 18? Karena 17 ini kita tambah 1 menjadi 18. Dan untuk menghitung frekuensinya cukup mudah. Kita bisa melihat dari data tunggal. Kita lihat dulu nilai intervalnya, di sini adalah 10 sampai 17. Kita lihat pada data tunggalnya. Kita bisa menghitung angka 10-nya sampai 17. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti frekuensinya adalah 7. Begitu pula 18 sampai 25. 18 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tidak ada angka 25, kita bisa berhenti di angka 23. Jadi frekuensi untuk kelas kedua adalah 6. Begitu pula sampai seterusnya. Soal kedua, untuk mencari kelas median yang pertama-tama, yaitu kita hitung dulu dengan rumus 1/2 kali N sama dengan 1/2. N ini adalah jumlah data, di mana jumlah datanya yaitu 35.
1/2 kita kali 35 sama dengan 17. Nah, 17 ini adalah kelas mediannya. Nah, kelas ketiga ini adalah kelas mediannya. Yang kedua, kita hitung tepi bawah kelas mediannya, di mana rumusnya tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya yaitu 26 dikurang 0,5 sama dengan 25,5. Setelah kita mendapatkan kelas median dan tepi bawahnya, sekarang kita masukkan pada rumus. Tepi bawahnya 25,5 17 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 13 per 7, dimana 7 adalah frekuensi kelas median, dikali panjang kelasnya adalah 8 sama dengan 25,5 tambah 4/7. 25,5 ditambah 0,57 kali 8 yaitu 30,6. Nah, inilah adalah nilai dari kelas median. Sekarang yang kita akan cari adalah kelas modusnya, di mana kelas modus terdapat pada frekuensi tertinggi, yakni frekuensi tertingginya adalah 7. Berarti 7 adalah kelas modusnya. Di sini kelas modusnya ada 2 karena frekuensi tertingginya juga ada 2. Langsung saja. DB tambah D1 tambah D2 kali panjang kelas sama dengan 9,5 tambah 7/7 tambah 1 dikali 8 sama dengan 9,5 tambah 7/8 kali 8 sama dengan 9,5 tambah 0,875 kali 8, hasilnya 16,5. Puluh 25,5 tambah 1/1 tambah 1 kali 8, 25,5 tambah 1/2 sama dengan hasilnya yakni 41,5.
Di sini adalah tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu dari tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5. D1 nya dari 7 dikurang frekuensi sebelumnya, karena di sini tidak ada jadi 0. Sedangkan D2 nya sama dengan 7 dikurang 6, yaitu frekuensi setelah kelas modus, yaitu 6 sama dengan 1. Seperti ini. Begitu pula dengan modus kedua, sama kerjanya seperti modus pertama. Menghitung kuartil 1. Di sini kuartil satunya adalah 13, di mana 13 ini berasal dari 1/4 dikali N. Mengapa di sini 1? Karena yang dicari adalah kuartil 1. Nah, selanjutnya 1/4 ini dikali jumlah datanya, di mana jumlah datanya adalah 35. Hasil dari 1/4 dikali 35 adalah 8,75, sehingga menghasilkan kuartil pada frekuensi kumulatif 13. Desil 6. Desil 6 ini berasal dari 6/10 dikali 35, di mana hasilnya adalah 21. 21 di sini masuk pada frekuensi kumulatif 26. Persentil 63 adalah 26, di mana 26 ini berasal dari 63 dibagi 100 dikali jumlah data, yaitu 35, yang hasilnya 22,05. Soal nomor 3, menghitung standar deviasi dan varian data distribusi berkelompok. Rumus mencari standar deviasi. X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 12,015 per 35 sama dengan 343,28. S sama dengan akar sigma F dalam kurung XI dikurang X kuadrat per sigma F dikurang 1. 956,779 per 35 dikurang 1 sama dengan akar 28,14, yaitu 5,30. Rumus mencari variannya. S kuadrat sama dengan akar sigma FI XI dikurang sigma F X FI XI kuadrat dibagi jumlah data per N dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 956,779 dikurang 12,015 kuadrat per 35 dibagi 35 dikurang 1 sama dengan
akar 956,739 dikurang 4, 12, 45, 77,8571 per 34 kuadrat sama dengan akar 41245777614 per 34 sama dengan akar 117,84, yaitu hasilnya 10,85.